Marvel berencana kembali merekrut cast para Avengers terdahulu. Ini adalah salah satu berita besar yang cukup mengejutkan buat gua, di mana Marvel mencoba mengembalikan Robert Downey Jr., Natasha Romanoff untuk bermain kembali di film Avengers. Mungkin Marvel mulai menyadari Phase 4 atau setelah Avengers Endgame itu hype dari para fansnya mulai menurun. Film Phase 4 ini, film Marvel yang cukup berhasil itu hanya bisa dihitung dengan jari, yaitu film Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange Math of Madness. Bahkan di film Marvel, sayang pada waktu dekat ini, tiket presale-nya bahkan jauh lebih rendah daripada film Black Adam dan film The Flash. Hal inilah yang menyebabkan rumah produksi Marvel mulai kebakaran jenggot, di mana mereka mulai mencoba mencari cara gimana menaikkan lagi hype dari Marvel Cinematic Universe. Maka langkah yang dilakukan oleh Marvel adalah merekrut kembali Robert Downey Jr. untuk memerankan lagi Iron Man. Hanya saja Robert Downey Jr. tidak serta-merta menyetujuinya. Dari berita yang beredar, Robert Downey Jr. mengajukan syarat kepada Marvel Cinematic Universe. Dan syarat itu yang pertama adalah bagaimana karakter Tony Stark ini harus memiliki peran atau impact yang cukup besar kepada cerita. Bukan hanya asal dikembalikan atau dihidupkan kembali. Ini merupakan hal yang cukup menarik, di mana pada film Avengers Endgame, kematian Tony Stark adalah ikonik. Justru jangan sampai kembalinya Robert Downey Jr. malah menjadi bumerang untuk Marvel. Bukannya malah menaikkan hype, namun justru fans dari Marvel jadi kecewa, di mana kematian dari karakter Tony Stark yang begitu ikonik tidak lagi menjadi se-ikonik itu, atau bahkan justru malah membuat fans dari Marvel lebih kecewa lagi karena karakter Tony Stark yang udah mengorbankan dirinya untuk Thanos bisa kembali lagi. Menurut kalian, apakah ini langkah yang tepat yang dilakukan Marvel untuk mengembalikan Robert Downey Jr. memerankan Tony Stark kembali? Cerita singkat dulu sejarah dari Robert Downey Jr. itu sendiri. Sebelum Robert Downey Jr. memerankan film Iron Man, Robert Downey Jr. adalah salah satu junkies atau salah satu orang yang sempat kecanduan narkoba. Dan setelah itu, banyak orang beranggapan bahwa karir dari Robert Downey Jr. ini telah berakhir di Hollywood. Dan tidak ada lagi rumah produksi yang menggunakan Robert Downey Jr. untuk memerankan film-filmnya. Bahkan saat pemilihan casting dari film Iron Man ini sendiri, Robert Downey Jr. sempat di-underestimate akan gagal memerankan karakter dari Tony Stark. Cuman seperti yang kita tahu di film Iron Man pertama, Robert Downey Jr. cukup berhasil memerankan karakter Tony Stark. Dan kemudian dilanjutlah ke Iron Man kedua dan ketiga, hingga berakhir di Avengers Endgame kemarin. Yang menarik di sini menurut gua adalah justru merekrut Tony Stark kembali ke film Marvel merupakan hanya salah satu kecil faktor untuk memperbaiki hype dari Marvel Cinematic Universe itu sendiri. Karena menurut gue sebagai fans dari Marvel Cinematic Universe, menurut gue yang jadi salah satu permasalahan paling utama turunnya hype dari Marvel itu sendiri adalah dari segi cerita. Dimana yang kita tahu dari Phase 1, 2, dan 3 itu berkutat di Infinity Stone. Plot yang dibangun sangat kuat dari awal hingga akhir. Bahkan yang kita tahu di film Avengers yang pertama aja, Thanos sudah mulai dimunculkan dengan tujuan yang cukup jelas, yaitu mengumpulkan Infinity Stone. Sedangkan setelah Phase 3, di Phase 4, 5, dan 6, diperkenalkanlah konsep baru, yaitu multiverse. Di multiverse itu sendiri, teori konspirasi yang dulunya menjadi kekuatan dari daya jual Marvel itu menjadi turun. Konsep multiverse ini, semua
kemungkinan bisa terjadi. Kembali lagi ke awal pembuatan Marvel dengan sejarah Robert Downey Jr. Dari situ kita bisa belajar di mana bukan masalah dari pemerannya, melainkan dari cerita yang dibangun dari awal. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Let's discuss.